Salam Rahayu sahabat, pagi ini saya berada di Pelabuhan Sanur, akan melaporkan situasi di pagi hari ini, terkait juga di setiap tanggal 26 akan diadakannya pengecekan atas sirine tsunami serta sign-sign kebencanaan lainnya. Ini sangat menarik sekali, di mana situasi Pelabuhan Pantai Sanur saat ini sangat ramai oleh wisatawan yang akan berangkat ke 3 pulau di sana, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Juga adanya kapal-kapal speedboat yang baru datang dari arah Nusa Penida. Baiklah sahabat, mari kita saksikan bersama-sama video ini. Setelah sirine terdengar meraung-raung tadi, dilanjutkan dengan pemberitahuan yang dilakukan dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sangat masuk akal di sini kenapa pemberitahuan terkait dengan uji coba sirine tsunami ini dilakukan dalam bahasa Bali, karena lokasi sirine ini ada di Pulau Bali, tepatnya di Pelabuhan Sanur. Dan sebagian besar masyarakat di Bali berbahasa Bali, jadi bahasa yang umum dipergunakan oleh warga Bali. Kemudian bahasa Indonesia ini lebih kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Republik Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dipergunakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Jadi tentu saja pemberitahuan tsunami itu wajar untuk menggunakan bahasa Indonesia agar bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat. Sedangkan bahasa Inggris dipergunakan di sini sebagai bahasa internasional, pergaulan internasional. Karena di sini adalah daerah objek wisata Pelabuhan Sanur ini, di mana banyak terdapat wisatawan dari berbagai negara yang ada di Pelabuhan Sanur ini. Tentu salah satu bahasa yang layak untuk dipergunakan sebagai bahasa pemberitahuan adalah bahasa Inggris. Ya, memang para wisatawan ini terdiri dari berbagai negara. Jika seluruh bahasa-bahasa mereka dipergunakan, tentu tidak efektif dan tidak efisien. Nah, di sini terlihat bagaimana situasi Pelabuhan Sanur di pagi menjelang siang ini, yaitu sekitar pukul 10 pagi, karena uji coba sirine tsunami setiap tanggal 26 setiap bulannya dilakukan di jam 10 pagi. Nampak salah satu pasboat yang baru datang dari Nusa Penida nampaknya, yaitu pasboat Rocky pasboat, yang segera akan merapat di dermaga. Mereka mengangkut para penumpang, baik itu penduduk setempat yang berada di 3 pulau itu, ataupun para wisatawan yang baru kembali dari liburannya di Nusa Penida, di Nusa Lembongan, ataupun di Nusa Ceningan. Kita lihat para penumpang sudah mulai turun dan bergegas memasuki area pelabuhan, yaitu di entrance, di pintu masuk pelabuhan. Nampak di dermaga, suasana dermaga sangat sejuk, kemudian sangat bersih, rapi, tertata.
Air juga nampak sangat tenang sekali, tidak ada ombak besar karena dermaga ini terlindungi oleh bendungan, semacam bendungan, pembendung air, sehingga tidak terdampak oleh deburan ombak. Kita bisa lihat di sini para penumpang dari Rocky Passboat ini sudah mulai turun dan berjalan ke arah dermaga, ke arah kantor dermaga. Ini di antara mereka nampak seperti penduduk lokal ataupun warga negara Indonesia, wisatawan domestik dengan berbagai barang bawaannya, mungkin oleh-oleh juga ada, atau mungkin penduduk-penduduk ketiga pulau tersebut yang membawa barang-barangnya ke Pulau Bali. Dan nampak juga ada wisatawan asing yang juga mungkin telah kembali dari liburan weekend. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu, jadi liburannya di hari Sabtu dan di hari Minggu balik ke Pulau Bali. Terlihat kemewahan, kemegahan dari dermaga Pelabuhan Sanur dengan kantor utamanya yang mirip seperti perahu, di mana pada bagian depannya terlihat ada kepala ikan yang berbelalai. Benar-benar sangat menarik sekali bangunan ini dengan gerbangnya yang berisi tulisan Pelabuhan Sanur, juga menggunakan bahasa Bali sebagai penanda, aksara Bali Pelabuhan Sanur. Ini mungkin berlantai 2 atau berlantai 1, di mana para penumpang yang menggunakan fasilitas kantor bandara ini turun melalui eskavator, jadi tidak menuruni tangga untuk menuju ke passboat masing-masing. Untuk keamanannya sangat terjaga dengan baik. Ada petugas-petugas di Pelabuhan Sanur ini yang mengawasi keamanan dan kenyamanan dari para wisatawan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Sanur ini. Udara, cuaca sangat cerah. Ini adalah bangunan Pelabuhan Sanur dari sisi lain, dari sisi selatan, yang tadi saya sebutkan menyerupai perahu, dengan kepala perahu menghadap ke selatan, dan atapnya terlihat seperti layar perahu, di mana banyak kita temukan perahu-perahu tradisional menggunakan layar untuk membendung angin, untuk menggerakkan perahu. Terlihat seperti itu, teman-teman. Situasi sekeliling Pelabuhan Sanur ini nampak bersih, tertata kebersihannya. Tempat-tempat sampah banyak terdapat di sini. Kemudian himbauan-himbauan untuk menjaga kebersihan juga. Kebunnya juga sangat terawat dengan baik, dicukur dengan baik. Itu tadi adalah antena ataupun tempat diletakkannya
audio sebagai pemberitahuan tsunami yang mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini tentu saja untuk menjaga keamanan warga dalam memberikan informasi-informasi di saat ada kebencanaan yang berskala besar. Biasanya jika terjadi gempa yang rentan akan menimbulkan dampak tsunami, sirene ini akan berbunyi. Ya, untuk memastikan sirene berfungsi dengan baik ya tentu saja harus dilakukan pengecekan secara berkala oleh para petugas yang membidangi hal itu. Kembali di sekeliling Pelabuhan Sanur ini, sekali lagi tangkapan video ini menunjukkan betapa indahnya situasi yang ada di sini, pemandangan yang sangat harmonis, warna-warna biru langit dengan biru air laut, dan banyaknya wisatawan serta cuaca yang cerah sangat menggairahkan. Kami mengundang teman-teman untuk bisa berkunjung ke Pulau Bali, kemudian datang ke Pelabuhan Sanur untuk melakukan kunjungan yang selanjutnya dengan menggunakan pasport menuju ke pulau-pulau lain yang ada di Pulau Bali, pulau-pulau kecil masih di kabupaten-kabupaten di Bali, yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Salam Rahayu, semoga video ini bisa menginspirasi. Selamat berakhir pekan. Oh my god.